Sebelum kita mulai belajar, jangan lupa subscribe dulu ya. Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan aku si Pinfi. Kali ini kita akan mengenal benda dan sifatnya. Setelah mempelajari modul pembelajaran ini, teman-teman diharapkan akan mampu menyebutkan wujud-wujud benda beserta contohnya, menjelaskan tentang perubahan wujud benda, menjelaskan tentang sifat bahan dan kegunaannya. Berdasarkan wujudnya, benda dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Kelompok-kelompok tersebut ialah benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat, penggaris, pensil, ballpoint, dan penghapus merupakan benda-benda berwujud padat. Jika penggaris dimasukkan ke dalam gelas, bentuknya akan tetap. Penggaris yang memanjang tidak mengikuti bentuk gelas. Hal tersebut akan terjadi pula pada pensil, ballpoint, dan penghapus jika dimasukkan ke dalam gelas. Hal itu menunjukkan bahwa setiap benda yang berwujud padat bentuknya selalu tetap. benda cair, Benda cair juga selalu memiliki permukaan datar. Ketika botol dimiringkan, permukaannya tetap datar. Begitupun ketika dimiringkan ke arah yang lain akan tetap datar. Sifat air yang selanjutnya yaitu bergerak ke segala arah dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Jika kamu tumpahkan air dari botol ke lantai halaman sekolah, air bergerak ke segala arah. Air akan terus bergerak mencari tempat yang paling rendah. dan benda gas. Udara dan asap merupakan benda yang tergolong benda gas, berbeda dengan benda padat dan cair. Gas sulit diamati. Hanya gas-gas tertentu yang dapat dilihat. Misalnya, asap pembakaran dan asap knalpot kendaraan. Udara merupakan gas yang tidak dapat dilihat. Akan tetapi, kita dapat merasakan keberadaannya. Karena ada aliran udara, pohon-pohon kecil terlihat bergerak-gerak. Benda dapat berubah wujud jika dipanaskan atau didinginkan. Perubahan wujud benda bisa terjadi dari wujud cair ke padat atau sebaliknya, cair ke gas atau sebaliknya, dan padat ke gas. Es krim dibuat dari adonan yang dilarutkan dalam air. Kemudian, adonan tersebut didinginkan pada suhu yang sangat dingin. Air yang ada dalam adonan akan membeku, sehingga es krim menjadi padat. Perubahan adonan es krim dari wujud cair ke padat disebut membeku. Agar tetap berwujud padat, es krim harus disimpan di tempat yang dingin seperti lemari es. Ketika es krim berada di tanganmu, es krim berada di tempat yang lebih panas dibandingkan dengan di lemari es. Panas yang ada di sekitar es krim tersebut akan menyebabkan es krim berubah menjadi wujud cair. Perubahan es krim dari wujud padat ke wujud cair disebut meleleh atau mencair. Air di dalam panci. Pada saat panci belum dipanaskan, air yang ada di dalamnya berwujud cair. Kemudian, setelah panci dipanaskan, panci dan air menjadi panas. Panas tersebut dapat menyebabkan air mendidih. Air mendidih biasanya terjadi pada suhu 100 derajat Celcius. Air mendidih ditandai dengan bergolaknya air. Panas ini akan menyebabkan pula air berubah menjadi uap atau gas. Perubahan air dari wujud cair ke wujud gas disebut proses penguapan. Jika tutup panci dibuka, akan terlihat banyak tetesan air yang jatuh dari tutup panci tersebut. Tetesan air tersebut berasal dari uap air yang naik menyentuh tutup panci. Tutup panci itu bersuhu lebih rendah dibandingkan dengan suhu panci. Uap air yang panas apabila didinginkan akan berubah menjadi wujud cair kembali. Perubahan air dari wujud gas ke wujud cair disebut proses pengembunan.
Kapur barus yang disimpan di dalam lemari biasanya berwujud padat. Jika dibiarkan, lama-kelamaan kapur barus itu mengecil dan akhirnya habis. Kapur barus tersebut mengecil karena berubah menjadi gas. Perubahan wujud padat ke wujud gas disebut menyublim. Kapur barus merupakan benda padat yang mengeluarkan aroma. Aroma tersebut dapat menghilangkan bau apek dan tidak disukai oleh kecoa. Oleh karena itu, untuk mencegah kecoa masuk ke dalam lemari pakaian, kamu dapat meletakkan kapur barus di dalam lemari. Contoh benda beserta sifatnya. Logam. Biasanya, bahan logam digunakan untuk benda-benda yang berkaitan dengan proses pemanasan dan bahan dasar untuk membuat benda-benda yang kuat. Logam baik juga digunakan sebagai bahan untuk menahan dan memperkokoh suatu benda atau bangunan. Logam merupakan bahan yang sangat keras dan sulit dibentuk. Agar dapat dibentuk, logam harus dilebur pada suhu yang sangat tinggi. Setelah dilebur, logam akan berwujud cair dan mudah untuk dibentuk. Kayu. Kayu merupakan bahan yang bersifat kuat, namun mudah dibentuk. Kayu adalah bahan yang berasal dari tumbuhan berkayu, seperti pohon damar, pohon jati, dan pohon cendana. Berdasarkan sifatnya yang kuat dan kokoh, kayu banyak digunakan sebagai bahan untuk penyangga, seperti untuk tiang atau penyangga atap rumah. Selain itu, kayu juga digunakan untuk membuat alat-alat rumah tangga seperti kursi atau lemari. Akan tetapi, kekuatan kayu tidak sekuat logam. Apabila terlalu sering berada di tempat basah, kayu akan cepat lapuk sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Plastik. Plastik memiliki beberapa sifat, antara lain tidak dapat ditembus air dan mudah dibentuk. Berdasarkan sifatnya yang tidak dapat ditembus air, plastik banyak digunakan sebagai bahan untuk membuat berbagai jenis wadah, antara lain ember, gelas plastik, dan kantong plastik. Plastik juga dapat digunakan untuk bahan pembuat payung dan jas hujan. Berdasarkan sifatnya yang mudah dibentuk dan dicetak, plastik dimanfaatkan sebagai bahan dasar berbagai jenis alat dan mainan anak-anak. Karet. Karet merupakan bahan yang berasal dari getah pohon karet. Karet memiliki sifat yang lentur, elastis, dan tidak dapat ditembus air. Selain tersusun dari logam, kabel juga tersusun dari karet. Bagian luar yang berwarna hitam terbuat dari karet. Penggunaan tersebut bertujuan melindungi kita dari arus listrik yang mengalir di sepanjang logam. Jadi, karet bersifat tidak menghantarkan arus listrik atau isolator. Kaca. Banyak sekali benda yang terbuat dari kaca. Jendela, cermin, botol, lensa, dan layar televisi terbuat dari kaca-kaca berbentuk padat. Akan tetapi, bentuk kaca dapat diubah asal dipanaskan. Kaca yang panas akan bersifat lentur. Pada kondisi inilah, kaca dapat diubah menjadi berbagai macam bentuk. Tahukah kamu bahwa kaca terbuat dari pasir silika yang dicampur dengan abu soda dan batu kapur? Melalui pemanasan, ketiga bahan tersebut dicampur dan dijadikan kaca. Sekarang, mari kita uji coba pemahamanmu dalam mengerjakan soal-soal berikut ini.
Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ya. Aktifkan juga tombol loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan video-video pembelajaran lainnya.